saya ingin menanyakan beberapa hal Pak Rahman supaya nanti dalam pelaksanaan ujian nanti bisa berjalan dengan baik. Coba Pak Rahman bisa menceritakan sedikit ya, jadi apa nanti yang permasalahan di dalam ujian nanti Pak? Ya, terima kasih Pak Diki atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi gini Pak Diki ya, dalam kegiatan coaching ini saya akan memaparkan permasalahan rekan kerja saya di sini, maksud saya sejawat dia teman sejawat. Dalam arti setelah beliau mendapatkan supervisi dari pimpinan, ditemukan beberapa kekurangan di dalam pembelajarannya. Nah, di situ nanti sang coach nanti akan menggali informasi dari coaching dan kegiatan coaching ini Pak, terkait dengan temuan atau seperti itu. Jadi intinya ada masalah teman sejawat juga mungkin supervisi tadi kurang itu Pak Rahman. Ya betul saya betul sekali. Terus nanti ini Pak Rahman untuk memperlancar. Jadi nanti dalam coaching nanti itu kompetensi apa Pak Rahman? Dia nanti mengenai sasaran itu. Jadi kompetensi yang dikembangkan itu Pak Rahman. Oke, ini Pak Diki ya. Kompetensi yang dikembangkan nanti adalah kompetensi tentang perbaikan diri. Dalam arti perbaikan diri si coaching di saat setelah ditemukan temuan masalah tadi dari pimpinan, saya selaku coach akan menggalinya dan juga menunjuknya untuk menemukan perbaikan diri. Ya. Terus setelah itu kalau sudah menemukan komunikasi, jadi coba nanti biar tidak mengundang dalam permasalahan atau percakapan coach dengan coaching itu kan ada masalah yang lebih spesifik Pak Rahman. Jadi nanti bisa digambarkan. Oh ya, gambarnya gini Pak, kurang lebih si coaching tersebut di dalam pelaksanaan pembelajarannya dia tidak menggunakan buku pembelajaran, dia hanya menggunakan buku-buku yang dari perpustakaan. Akan tetapi buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum. Betul Pak. Ya. Berarti intinya nanti dalam permasalahan nanti Pak Rahman. Jadi karena tadi teman sejawat bahasanya nanti cerita gitu, jadi ada indikasi kecil-kecil yang tidak dilengkapi gitu ya, betul seperti itu. Ya. Terus nanti di situ juga ada Pak Rahman setelah kita menggali, ya, terus nanti indikator dari teman sejawat nanti itu apa yang dikembangkan itu Pak? Yang jelas setelah perbaikan ya, setelah tadi ditemukan masalah ada perbaikan, maka yang terakhir adalah perubahan dari sang coaching. Saya akan menuntunnya, membimbingnya agar dia menemukan perbaikan dan juga melakukan perubahan diri di akhirnya nanti. Ya, terima kasih teman. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Rahman bisa bercerita dan mudah-mudahan nanti dalam percakapan antara coach dan coaching dengan baik ya Pak Rahman. Terima kasih Pak Diki. Yang kita cek nanti kita silakan lanjutkan antara coaching, coach dan coaching. Silakan Pak Rahman. Siap, terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Ya, Pak Diki nanti bertindak seperti ikut ya. Ya, betul Pak Eko. Pak Diki nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Diki? Ya, sebelum saya menceritakan kompetensi Pak Eko, jadi saya akan bercerita tentang kronologi permasalahan yang saya akan bikinkan dulu. Yang pertama, saya akan bermasalah, jadi nanti ada cerita dari seorang wali kelas itu menangani anaknya yang mungkin anaknya ini sesuai yang tidak pernah masuk dan sering ulang di awal itu. Jadi untuk masalah kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti adalah dari mengidentifikasi masalah tadi, terus jangan ada teman-teman apa, dan itulah yang saya observasi saya kembangkan. Oh gitu Pak Diki ya. Terus kompetensi mana yang secara spesifik nanti akan Bapak observasi lebih dalam? Ya, jadi yang lebih spesifik itu tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti permasalahan awal
misalnya anak ini tidak pernah masuk begitu, dan di saat masuk kita dapat pulang di awal, itulah nanti lebih spesifiknya permasalahan di situ. Ya, terima kasih Pak Didi. Mungkin satu lagi pertanyaan, yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Didi itu apa? Jadi dari pengembangan ini nanti yang saya inginkan adalah dari anak yang tadi tidak pernah masuk dan anak yang kadang itu masuk pulang pagi atau masuk pulang di awal. Nah itu paling tidak kita akan merubah diri anak itu dengan kesadaran dirinya sehingga nanti dia bisa aktif lagi untuk masuk sekolah dan bisa kita sebagai orang tua gitu, biar anak itu tetap istilahnya berbenah diri gitu Pak. Terima kasih Pak Didi. Nanti waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai praktek kucing. Saya perkenalkan dulu untuk coach nanti diperagakan oleh Pak Muhammad Saputra SPD, dan untuk coaching nanti diperagakan oleh Pak Eko Pastio SPD, dan saya sendiri Budi Ari Wibowo sebagai pengamat. Dan langsung saja untuk percakapannya kami persilahkan antara coach dan kucing. Tunggu. Selamat siang Pak Rohman. Apakah Bapak mempunyai waktu luang ini? Selamat siang juga Pak Eko. Kebetulan saya adalah turuan Pak Eko. Ada apa nih? Maaf Pak, saya jadi mengganggu waktu luang Bapak. Oh nggak apa-apa Pak Eko. Monggo dilanjut Pak. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Rohman bisa membantu saya ya? Oh dengan senang hati sekali Pak Eko. Saya akan membantu permasalahan Pak Eko. Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan masalah yang sedang saya hadapi. Permasalahan apa Pak? Kalau saya boleh tahu, mungkin Pak Eko bisa menceritakannya kepada saya. Bapak ingat tidak? Beberapa waktu lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Loh, kok bisa Pak Eko? Teguran seperti apa ya yang diteguran pengawas ke Pak Eko? Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak serius-serius amat Pak. Maksudnya tidak serius seperti apa Pak Eko? Gini Pak, pengawas hanya mengkritik tentang proses mengajar saya. Mengkritik proses mengajar Pak Eko, maksudnya Pak Eko di dalam pembelajaran tidak bisa menguasai pembelajaran atau bagaimana? Bukan begitu Pak. Beliau itu keberatan waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks Pak. Nah terus selama ini Pak Eko membimbing siswa itu dengan menggunakan apa kalau tidak menggunakan buku teks pelajaran? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar dengan menggunakan beberapa sumber, bisa dari buku, referensi dari perpustakaan, dari video-video, dari Google, tapi ternyata beliau agak tersinggung itu Pak. Gini Pak Eko, sebetulnya pembelajaran yang Pak Eko lakukan itu sudah bagus dan juga sudah baik sekali Pak. Akan tetapi saya tanya Pak Eko, hasil dari pembelajaran tersebut itu bagaimana Pak? Karena kita sebagai guru pasti tahu bahwasanya karakter dan juga kemampuan siswa itu beragam. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, dengan menggunakan berbagai sumber dari buku, dari video, dan tayangan di HP melalui Google, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, mungkin gini Pak, Bapak pengawas,
menyampaikan hal-hal tersebut dengan kata-kata positif, menyampaikan hal tersebut kepada Pak Eko itu karena ada keinginan untuk perubahan ke dalam diri Pak Eko. Dalam arti Pak Eko dalam pembelajarannya mungkin harus menggunakan materi-materi yang ada di dalam pembelajaran, Pak Eko. Ya, menurut saya sumber yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa juga. Siswa juga termotivasi dan buku tersebut juga mengandung kurikulum sebenarnya. Lalu hasilnya gimana, Pak? Hasilnya terhadap pembelajaran tersebut kepada siswa Pak Eko? Ya, selama ini masih ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal Pak sebenarnya. Nah, itu mungkin Pak Eko yang menjadi tujuan Pak pengawas tersebut ingin menyampaikan kepada Pak Eko agar Pak Eko menggunakan buku pembelajaran atau buku materi pembelajaran. Ya, saya pikir juga ada benarnya itu Pak. Lalu setelah Pak Eko menyadari dengan kesalahan yang Pak Eko lakukan, apa langkah-langkah berikutnya yang akan Pak Eko lakukan? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya juga merasa kurang nyaman, saya merasa resah, lalu terbayang dengan masalah ini, akibatnya perasaan saya agak terbengkalai. Sebenarnya saya ingin mengikuti dari pengawas. Jadi setelah Bapak bercerita pada saya, Bapak merasakan hal tersebut jadi untuk saat ini ya, Pak. Ya, terus langkah selanjutnya yang akan Pak Eko lakukan itu apa, Pak? Ya, saya akan menghadap Bapak pengawas kalau kiranya pembelajaran yang saya lakukan itu salah, Pak. Nah, setelah Pak Eko menunggu Pak pengawas, Pak Eko menyadari kesalahan Pak Eko, mungkin komitmen apa yang Pak Eko lakukan, Pak, setelah itu? Ya, saya akan mengajar menggunakan buku teks seperti apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas agar capaian terhadap siswa menjadi baik dan tentunya juga sesuai dengan kurikulum, Pak. Nah, sebuah langkah yang tepat Pak Eko, yang Pak Eko ambil. Nah, sekarang semoga kedepannya pembelajaran yang Pak Eko ampuh, materi-materi yang Pak Eko berikan kepada siswa dapat diterima dengan baik oleh siswa, dan pembelajaran yang Bapak lakukan itu dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Ya, terima kasih Pak Herman atas masukan dan solusinya, Pak. Sama-sama Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya, dan Roji, dan terima kasih kepada Pak Roman dan Pak Eko yang berperan Pak Roman sebagai coach dan Pak Eko sebagai Roji. Saya selaku pengamat untuk pelaksanaan percakapan alhamdulillah sudah luar biasa ya, jadi berjalan dengan baik. Jadi kalau saya mengamati di percakapannya sudah bagus. Terus mungkin bisa dipertegas lagi Pak Roman sebagai coach. Coba tadi saya sedikit menangkap ya. Coba nanti untuk yang kompetensi yang dikembangkan lagi Pak Roman, mungkin nanti bisa diperjelas lagi gitu. Jadi monggo. Jadi untuk pengembangannya tadi itu kayak belum nampak gitu Pak Roman. Coba nanti Pak Roman diutarakan nih dari mungkin sementara itu dulu Pak Roman, coba dari dikasih saya masukan gitu. Terima kasih Pak Didik atas saran dan juga masukannya. Tadi Pak Didik mengatakan tentang kompetensi yang dimunculkan di dalam kegiatan coaching ini, Pak. Iya. Kompetensi yang dimunculkan di sini adalah yang pertama yaitu tentang perbaikan. Yang pertama, perbaikan Pak Eko setelah menyadari kesalahannya, dia melakukan langkah yang selanjutnya yaitu perbaikan, dan yang di ujung nanti di akhir beliau juga akan melakukan sebuah peningkatan dalam kegiatan pembelajarannya. Dan tadi dalam konteks di sini Pak Eko akan menggunakan materi-materi yang ada dalam buku pelajaran. Ya, terima kasih Pak Roman. Jadi mungkin bisa diperjelas lagi. Jadi saya juga mengamati, jadi dari dua percakapan tadi itu
itu sudah masuk di alur Tirta, jadi sudah masuk di alur Tirta. Dan saya juga ini untuk masalah indikator pencapaian itu memberi masukan ya. Jadi untuk indikator itu sebetulnya masalah pembelajaran itu mungkin terkait buku cek atau mungkin dengan alat-alat peraga lainnya, itu sebetulnya kalau menurut saya semuanya tidak apa-apa. Nah ini tinggal aja nanti ya, memang pengawas itu unik ya, memang pengawas itu mempunyai penilaian yang berbeda-beda kan begitu. Dan tadi untuk sebagai coach yang mempunyai curhatan, dan Pak Roman tadi sudah betul ya mengarahkan untuk ke pengawas, jadi harus berkoordinasi sehingga ini sebetulnya permasalahan yang akan bisa mungkin beda sudut pandang saja, gitu ya, itu pengamatan saya. Dan dua dari percakapan ini menurut saya sudah masuk di alur Tirta. Ya, terima kasih ya, di dalam percakapan alur Tirta dan praktek di kegiatan komunikasi atau percakapan antara guru dan coach. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah tadi saya berbincang dengan Pak Didik yang bertindak sebagai coach, sekarang telah hadir di sini Pak Rohman Ida Saputra sebagai coach. Silakan Bapak-bapak untuk mempraktekkan model coaching Tirta. Monggo. Selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Roman. Mohon maaf Pak Didik, tadi Bapak memanggil saya. Iya betul Roman. Masuk ya, silakan duduk Roman. Iya Pak, terima kasih Pak. Roman, kamu tahu nggak tadi saya panggil? Belum tahu Pak. Oh, ya udah, kalau belum tahu, ini Roman saya kan sebagai wali kelas kamu, dan setelah saya cek di kelas, saya tanya teman-temanmu, kok tingkat kehadiranmu sekarang itu hanya sekali yang alfa, terus tidak pakai surat izin itu Roman. Jadi saya selaku wali ya itu memanggil kamu, terus ya padahal untuk kehadiran itu sebenarnya sangat penting. Kamu tahu nggak Rohman nanti kalau kehadiran ini untuk syarat kenaikan kelas gitu? Belum tahu Pak Didik. Ya padahal syarat kenaikan kelas itu tingkat kehadirannya harus 75%. 3%. Dan nilai mata pelajaran itu tidak boleh di bawah KKM itu 3. Jadi kalau kamu nanti sering tidak masuk, berarti kamu dua-duanya ini akan terbengkalai, jadi akan sehingga nanti kamu akan tidak naik kelas. Nah, terus coba kamu hitung, kamu udah berapa kali Roman nggak masuk kelas itu? Lupa Pak Didik. Oh, bisa lupa ini. Ini setelah Pak Didik tak cek ya, di kelas bulan ini kamu aja udah masuk 7 kali tanpa surat keterangan. Ya, terus saya juga mendapat laporan dari guru mapel, Bapak tuh kamu tuh pagi masuk terus siang itu sudah ada di sekolah lagi, jadi kamu kurang lebih awal. Nah, ini coba laporan-laporan ini benar nggak, Roman? Betul Pak Didik. Oke. Nah, coba ini nanti mau bertanya sama kamu, ceritakan kenapa kok kamu ini sering tidak masuk gitu. Mungkin ada masalah atau gimana gitu. Terkadang
saya biasanya kesiangan Pak, dan juga kadang juga diajak membolos oleh teman. Nah, terus kok kamu bisa bangun kesiangan? Emangnya kamu kalau malam itu kemana Pak? Enggak di rumah? Enggak di rumah Pak, saya kalau malam itu saya begadang di angkringan, kadang juga saya main biliar kalau punya uang. Kalau waktu sekolah pulang lebih awal kamu terus kemana? Terus padahal sekolah itu di depan kan pintu dan dikunci. Nah kok kamu bisa keluar dari sekolah itu lewat mana? Saya biasanya lewat pintu belakang sekolah. Di sana biasanya tidak dikunci pintunya. Dan kalau masalah kemana, saya biasanya ke rumah teman Pak. Terus apa kamu tidak bawa sepeda motor? Kok nggak bisa lewat belakang itu? Padahal rumahmu jauh dari sekolah. Saya bawa sepeda motor Pak. Saya titipkan di rumah teman saya tadi. Nah, terus temanmu itu masih sekolah atau mungkin sekolah di tempat yang lain? Sudah tidak sekolah lagi Pak, dia sudah lulus. Kebetulan juga rumahnya dekat dengan sekolah. Terus kamu seperti ini, apakah kedua orang tuamu tahu kalau kamu itu sering nggak masuk, sering pulang lebih awal? Orang tua saya sudah pisahan Pak. Berarti orang tuamu nggak tahu ya? Tidak tahu. Nah terus kalau orang tuamu nggak bisa, nah sekarang di mana tuh orang tua? Bapak saya sudah nikah lagi. Sementara kalau ibu saya berada di luar negeri. Nah, terus kamu di rumah tinggal sama siapa? Sama sudah saya. Ya terus kalau bapak itu sudah nikah lagi, kamu apa? Kalau sudah nikah, masih peduli tidak sama kamu dari situ? Mereka nggak peduli Pak. Bapak saya mempedulikan kehidupan keluarganya yang baru Pak. Nah terus kalau kamu ikut simbahmu atau nenekmu itu, nenekmu tahu belum kalau kamu itu juga seperti ini? Ya belum tahu Pak. Oh gitu ya. Nah kamu sering tidak masuk apa Didi sebagai wali kelasmu, apa Didi datang ke rumahmu, nanti saya beritahu simbahmu? Jangan Pak. Tuh, kok jangan? Nah terus enaknya gimana ini kalau saya boleh ke sana? Terus saya koordinasinya nanti gimana? Nanti kalau Pak Didi datang ke tempatnya simbah saya, terus simbah saya bilang ke ibu saya bisa dimarahin Pak, saya tidak bisa sekolah lagi. Gitu. Nah terus Pak Didi tidak usah ke rumah. Terus misalkan kamu nggak memperbolehkan, nah terus dengan permasalahanmu tadi, gimana cara kamu memperbaiki diri di rumah? Gini saja Pak. Pak Didi nggak usah ke rumah nenek saya, nggak usah ke rumah simbah saya. Saya janji Pak akan memperbaiki aktivitas saya, dan nanti akan memperbaiki masuk saya, dan juga janji nggak bolos lagi. Jadi memang benar kamu mau aktif terus menunjukkan kalau kamu berubah teman. Iya Pak, benar Pak. Saya menurut Pak Didi, Pak Didi tidak percaya. Kalau emang kemauanmu begitu, mungkin Pak Didi kan ada juga sanksi ya. Jadi di sini saya kan harus bikin kesepakatan sama kamu sehingga nanti dalam perubahan dirimu itu kamu bisa benar-benar sesuai dengan kesepakatan itu. Gimana namanya? Kesepakatannya seperti apa Pak? Ya kesepakatannya begini, mamanya Rohman kan sering tidak masuk nih. Nah mama Rohman itu absensi pagi menghadap Pak Didi dan juga pulang nanti menghadap Pak Didi. Itu kan ini sudah mau selesai nih kurang 2 bulanan ya. Jadi cuma 2 bulan ini Rohman absensinya ke saya itu gimana? Setuju ya kira-kira?
kesepakatan ini? Setuju Pak. Nah, ya. Betul Pak. Ya, terus yang kedua, terus karena kamu tadi kan parkirnya di rumah temanmu, dan sekarang Roman paling tidak parkirnya harus di depan parkir sekolah, sehingga nanti Roman tinggal pulang lebih awal dari belakang. Gimana ini Roman? Setuju nggak? Setuju Pak. Setuju. Oke. Terus Roman harus berjanji mengikuti pelajaran sampai selesai, ya sampai selesai, jadi tidak pulang lebih awal. Gimana sepakatan ini bisa disetujui ya Roman kalau memang kamu ingin berubah nanti? Siap Pak, saya sepakat dengan kesepakatan kita. Nah terus begini, dengan saya sudah membuat satu kesepakatan, dan ini pun kan pasti ya kadang orang itu bisa dilanggar atau apa. Coba nanti kalau kamu istilahnya ingkar dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, nah, terus konsekuensinya apa ini Roman itu? Jika saya melanggar dengan kesepakatan yang telah kita sepakati kali ini Pak, konsekuensinya Pak Didik boleh datang ke rumah singgah saya dan sekalian bisa menghubungi ibu saya yang ada di luar negeri Pak. Itu ya, jadi nanti kalau memang itu berarti saya bisa cerita ke sana ya. Jadi memang lo tadi risikonya Roman, kalau saya cerita kan takut. Nah, kalau dimarahi orang tuamu, bahkan ini ibumu yang kerja di luar negeri itu untuk mencari nafkah ya di sana, bahkan untuk membiayai kamu sekolah. Udah kalau nanti kamu melanggar, jadi saya harus berbicara sama orang tuamu, telepon dan datang ke sini. Terus begini loh Roman. Jadi sebenarnya kamu kan masih muda, kalau bisa ya belum apalagi kerja di luar negeri untuk mencari uang di sana dengan susah payah, dengan ini hanya uang tidak tolong. Kamu harus juga menjadi kebanggaan orang tua. Jadi harapan ibu di sana kan besar bahwa kamu harus menjadi orang-orang yang sukses. Jadi dan kamu di usia yang masih muda ini tolong manfaatkan. Terus jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh dengan anak-anak luar. Silakan nanti pergi ngantri ya ada waktunya, yang penting pas libur. Jadi jangan mencampur adukan antara istilah sekolah, akhirnya sampai tahun kesiangan gitu ya Pak ya. Iya Pak. Terus coba Roman, tadi kan sudah panjang lebar yang memberi nasihat ke kamu. Coba terus sekarang perasaanmu gimana Roman? Iya Pak, perasaan saya merasa sangat bersalah. Saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini itu ternyata kurang tepat atau tidak benar Pak. Dan saya juga berjanji ya, tidak akan mengulangi lagi. Ya, semoga Roman apa yang sudah jadi kesepakatan, mudah-mudahan kamu bisa menjalani dengan baik, dan nanti kamu juga akan tidak melanggar lagi ya. Jadi terus tolong sedikit berubah, jadi tunjukkan ke Pak Didik sehingga nanti kepercayaan Pak Didik ke kamu itu bisa itu ke saya itu bisa, saya yakin ke kamu bahwa kamu itu nanti berubah. Iya Pak, terima kasih atas nasihatnya, juga terima kasih atas kepedulian Pak Didik sama ini kepada saya Pak. Ya kalau itu silakan kamu kembali ke sekolah lagi dan mengikuti pelajaran selanjutnya, dan pesan Pak Didik tolong sepakat lagi jaga ya Roman. Ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didik dan Pak Roman telah melaksanakan praktek coaching model kita. Saya sebagai pengamat akan menanyakan beberapa hal kepada coach yang kali ini ditanyakan oleh Pak Didik, yaitu Pak Didik, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi begini Pak Eko, jadi di sini kita ada
bola. Jadi pencapaiannya itu adalah bikin kesepakatan. Jadi dengan anak yang Rahman tadi yang sering tidak masuk, ada kesepakatan dan kesepakatan inilah yang harus kita kembangkan. Nah, kadang kesepakatan ini kan terkadang kalau kita dengan anak itu kan kadang masih dilanggar, inilah yang perlu dikembangkan. Dan untuk pengembangan lain adalah kita sebagai guru adalah menuntun terus anak sehingga nanti apa capaian-capaian seperti dari masalah masuk terus pulang lebih awal itu bisa teratasi. Jadi secara identifikasi masalah tadi itu dari kejadian-kejadian yang mungkin selama ini merebak ya anak-anak yang kadang nggak masuk, kadang begadang malam begitu. Jadi pada dasar intinya adalah yang kita kembangkan adalah menuntun anak dengan tadi membuat kesepakatan bersama untuk perubahan diri anak itu. Gini, pertanyaan berikutnya Pak Didi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Didi dari model kita ini? Jadi dalam pengembangan ini itu juga ya Pak Eko, jadi dalam pengembangan ini selain dari kesepakatan bahwa kita bekerja sama dengan orang tua murid itu yang juga harus kita jalin, ya harus kita jalin. Terkadang anak-anak itu sesuai dengan latar belakangnya itu kadang masih ikut simbahnya, masih kadang orang tuanya kerja di luar negeri dan sebagainya, ya itulah masih butuh bimbingan kita. Jadi kita harus berkolaborasi juga yang dikembangkan dengan wali murid gitu Pak Eko. Oh, iya. Terima kasih Pak Didi, Pak Rahman, tadi percakapannya sudah mengalir ya, sudah mengalir runtut dari tujuan, identifikasi masalah, ya, rencana kerja dan tanggung jawab sudah bagus. Akhirnya praktek pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Eko, kali ini tadi kita sudah berbincang-bincang ya tentang kegiatan kita kali ini, coaching kita kali ini. Sekarang silakan Pak Eko untuk mempraktekannya langsung menuju Pak Eko. Monggo Pak Eko. Terima kasih Pak Rahman. Langsung ya Pak Didi. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Eko. Saya perhatikan akhir-akhir ini kok agak beda gitu Pak Didi. Kenapa ya? Ya Pak Eko, ini masih banyak pikiran, banyak masalah yang ada. Tadi ketika saya untuk masalah kerja di sekolah Pak Eko. Ya, ini saya perhatikan akhir-akhir ini kok Pak Didi kusut, murung, kurang bersemangat. Kenapa ya Pak? Ya, ini kan Pak Eko tahu sendiri sekolah kita kan akan mengadakan hari ulang tahun. Jadi ya saya kemarin itu jadi banyak masalah Pak Eko. Masalah apa ya Pak? Mudah-mudahan setelah nanti Pak Didi bercerita dengan saya bisa meringankan beban Pak Didi. Syukur-syukur nanti bisa mendapat solusi Pak. Ya begini Pak, nanti saat di kelas saya itu ya mungkin apa capek ya terus saya sampai tentang anak Pak Eko. Terus setelah itu saya kan diberi tugas itu anak-anak saya beri tugas untuk mengerjakan di tugasnya itu. Jadi anak-anak itu kalau ada di Rohman ini bermain HP sehingga saya spontanitas itu langsung meminta dia. Ya karena saya itu harus waktu itu mengadakan kepala sekolah untuk pengajuan proposal itu loh Pak Eko yang akan kita rapatkan itu loh Pak Eko gitu. Ya kenapa Pak Didi kok sampai emosi sekali sampai meminta Rohman itu loh? Ya tadi saat saya itu mengajukan proposal di kepala sekolah, terus saya bawa dari situ. Jadi yang tadi
saya itu udah benar ya, seperti banyak revisi gitu, saya harus buat lagi padahal nanti siang kita sudah punya presentasi gitu Pak. Iya. Mungkin ini Pak Didi mungkin capek akhirnya emosi dan membentak Rohman ini. Iya, karena proposal kan harus saya rapatkan lagi Pak dengan teman-teman yang tergabung di kepanitiaan. Terus ini kan terus waktu itu kan terus seharusnya kan saya kan harus mengajar dan akhirnya saya kan juga sering meninggalkan kelas Pak Eko, dan terus itu malah anak-anak itu saya beri tugas kok malah banyak yang main game, jadi ya saya jadi emosi Pak Eko. Saya ya juga di sekolah itu banyak pekerjaan gitu. Terus sekarang yang dirasakan Pak Didi itu apa ya Pak? Ya itu saya merasa beban tugas saya itu, saya pikir-pikir kok berat sekali Pak Eko. Yang dari sekolah itu terutama di tugas tambahan Pak Eko, itu terasa berat. Saya mungkin sudah merasa tidak mampu Pak Eko melaksanakan itu. Bagaimana bisa Pak? Bukannya Pak Didi itu sebenarnya sudah berpengalaman. Ya, tapi sudah berpengalaman, tapi kalau terkait dengan suatu pekerjaan yang menumpuk ini yang susah kan membagi waktunya Pak Eko. Jadi saya rasa mungkin saya akhir-akhir ini dengan banyak pekerjaan kok jenuh gitu Pak Eko. Jenuh ya Pak. Sekali ya. Ya kenapa kok Pak? Sekarang kok jenuh gitu ya? Ya mungkin karena pekerjaan saya itu terkadang ya tadi yang mungkin saya sudah anggap benar, bikin proposal, bikin lagi, mengulang lagi, terus akhirnya saya tidak bisa fokus ke anak untuk mengajar, terus dan dua-duanya saya ajarkan, terus saya tadi untuk ke anak-anak itu tidak mengajar, saya kasih tugas, anaknya juga agak jalan, jadi akhirnya main main sendiri gitu Pak Eko. Terus sekarang apa yang Pak Didi lakukan agar pekerjaan yang selama ini Pak Didi lakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu Pak? Ya mungkin saya akan mengajak Pak Kepala Sekolah Pak Eko untuk menghadiri rapat panitia bersama teman-teman panitia lainnya secara langsung agar titik temu terkait kepanitiaan perpisahan sekolah itu dapat terjalin, dan itu akan saya lakukan saat ini jam istirahat atau sepulang sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran anak-anak itu Pak Eko. Jadi saya mungkin akan mengatur waktu supaya nanti tidak benturan jamnya Pak Eko. Iya Pak Didi. Terus Pak Didi apa sudah yakin dengan apa yang Pak Didi lakukan tadi bisa menyelesaikan masalah ini? Saya rasa dengan langkah seperti ini permasalahan tidak berlarut, semua urusan dan dapat terselesaikan Pak Eko. Jadi kita harus bisa mengatur waktu itu Pak Eko. Ya Pak, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan masalah Pak Didi ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi Pak, bagaimana Pak perasaan Pak Didi sekarang ya Pak? Terima kasih Pak Eko, tadi sudah nyamperin saya akhirnya bisa berkeluh kesah ke Pak Eko, dan karena saya jujur Pak Eko takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi ini kan juga berurusan dengan atasan kita. Iya. Ya syukurlah Pak, kalau Pak Didi sekarang sudah lega, lalu dari yang sudah Pak Didi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Didi lakukan agar rencana tersebut bisa berhasil Pak? Jadi untuk hari ini dalam proses belajar mengajar saya akan lebih fokus mengajar anak-anak, sekaligus saya melaksanakan tugas sebagai ketua panitia perpisahan Pak Eko. Jadi mungkin saya akan komitmen gitu Pak Eko. Oh ya Pak, mudah-mudahan permasalahan Pak Didi cepat terselesaikan dan dapat bekerja kembali dengan suasana yang senang, dengan hati yang riang,
dan tentunya di hadapan anak-anak tidak emosi lagi Pak Yudi ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Eko. Dengan sudah melebarkan waktunya untuk berkisah saya sekarang merasa sedikit lega. Ya, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang mampu membagi waktu dan juga sesuai tepat ya Pak Eko. Ya, sama-sama Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eko dan juga Pak Didik, yang mana panjenengan berdua tadi sudah berperan sebagai coach dan juga coaching. Pak Eko, apakah indikator yang Pak Eko indikator pencapaian ya pengembangan yang Pak Eko lakukan di sini itu sudah sesuai dengan angan-angan Pak Eko tadi? Iya, dari indikator yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat tercapai karena Pak Didi tadi sudah merasa lega di akhir perbincangan kami, sehingga mudah-mudahan juga solusi yang disampaikan Pak Didi tadi dapat menyelesaikan masalah. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Lalu untuk kompetensi yang dikembangkan si coaching setelah kegiatan coaching ini apa Pak? Ya, mungkin dari coach bisa menyampaikan ke coach bahwa identifikasi permasalahan tersebut sehingga identifikasi dapat digali lebih dalam dari coach kepada coach. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Oke, baiklah Pak. Tadi saya menyimak bahwasanya kegiatan coaching ini itu sudah sesuai dengan alur cerita, mulai dari tujuan hingga akhirnya atau tanggung jawabnya. Oke, baiklah, terima kasih. Demikian kegiatan praktek coaching kita hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.